ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa mediasi ini tidak menentukan mana yang salah dan benar. Nanti yang menentukan salah benar itu hanya pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini betul-betul murni untuk bisa mendapatkan jalan titik temu kekeluargaan dan seterusnya. Namun karena ini satu pihak ada yang diwakili oleh pengacaranya, ini dibenarkan secara hukum, secara aturan dibenarkan dan tidak ada yang salah. Meskipun memang ketika kita bicara tentang sistem keluargaan memang pasti ada yang sedikit mengganjal karena bukan hati nurani dari anak yang bersangkutan yang bicara, tetapi memang aturan yang bicara. Saya sebetulnya juga sama berkeinginan. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Pak Camat dan staf bisa ada kedisiplinan karena rumah saya disangkutan jalan cor segala macam, jadi agak terlambat saya. Itu pertama. Nah yang kedua, Bapak Ibu, saya mewakili Bu Bayani. Sebenarnya gini, rumah saya itu di samping kanan rumah saya itulah rumah Bu Bayani. Dan itu mantan RT saya. Waktu itu beliau datang ke kami menyampaikan permasalahan dan seperti yang saya sebutkan. Jadi mau tidak mau saya harus membantu. Saya tanya dulu apa masalahnya. Ternyata begini Pak Camat. Muncullah semua cerita bahwa tanah itu kata beliau bahwa asal muasal itu dari Mbah Maslan. Itu ceritanya Islam kan Islam. Jangan dijual, saya cari uang di situ. Adikmu tinggal di mana? Ngomonglah sama suami saya, minta dibangunkan. Setelah dibangun, ini surat kamu yang pegang, karena kamu yang bangun, tidak ada yang berani ngusir kamu. Saya tinggal di Sangatta itu Pak. Demi orang tua saya balik ke sini tuh, saya bangun rumah itu. Ini yang masih kecil-kecil, masih sekolah. Dia itu tidak tahu Pak, karena dia tidak pernah tinggal sama orang tua saya. Purbaya itu tidak merasakan sama orang tua saya, ya berarti ya. Makanya dia tuh setelah 17 tahun baru dia nuntut tanah. Kenapa tidak dari dulu? Orang tua saya masih ada. Mikirlah Pak, saudaranya banyak tidak punya rumah Pak. Kalau saya tuh bisa keluar Pak. Anak saya bangun rumah nanti. Potong sekarang anaknya itu yang masih tinggal di situ 2 orangnya. Nah, kalau ibu tinggal di mana? Balik apa? Tapi tidak lama saya Dia tinggal sudah aja sebentar Bu ya. Saya nanya tinggal aja. Iya. Dekat Di rumah mama sebelah sewa. Nyewa. Karena dia Enggak, saya enggak mau. Iya. Terus ibu tinggal di mana? Saya punya rumah sendiri di Balikpapan. Alhamdulillah. Nah, ibu nyewa. Kenapa enggak tinggal dekat Di dalam rumah? Di dalam rumah atau di Iya, sekat? rencananya Rencana. biar aja jangan Iya, gini. Karena saya kan nikah. Nama Suhandi, itulah Kak Awal. Kita kan harus ada step-stepnya, harus prosesnya. Karena apa? Proses pembalikan nama sertifikat, ini sudah sertifikat ya. Pertama, memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, itu sangat panjang. Karena rentetannya itu udah ada beberapa orang yang meninggal. Beberapa orang yang meninggal itu nanti diminta surat keterangan kematian. Sekarang akte kematian itu dicapil urusannya. Kemudian surat keterangan ahli waris, kalau beliau mempunyai ahli waris. Kalau masih ada saudara itu masih dipertanyakan. Jadi bukan hanya ke bawah, tapi ke kanan dan ke kiri itu selalu dipertanyakan. Kalau kita masuk ke pengadilan. Nah, kalau kita mau jual, apalagi orang yang paham hukum, itu selalu mempertanyakan keabsahan surat menyuratnya. Itu yang pertama yang selalu dipertanyakan. Belum lagi nanti ditelusuri keabsahannya ini. Itu dari kelurahan, kecamatan sampai ke BPN. Itu kalau orang paham itu selalu ditelusuri. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, Bapak yang terwakili oleh pengacara dan Ibu pengacara kompensasi 150 juta. Kedua, janji dari Ibu Ngatimah apabila terjual rumah tersebut akan pindah dan butuh waktu 3 tahun untuk pindah rumah.
Saya kira 2 poin itu yang penting. Dan yang terakhir tadi bahwa setelah dari pertemuan ini dari pihak 5 ini akan musyawarah mengambil suatu keputusan terkait kompensasi 150 atau 75 juta tadi. Sekian, terima kasih. Itu